Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya James William Ida. Jadi di sini teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas beberapa soal fisika dasar 3 yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Oke, langsung saja kita masuk di nomor 1. Jadi teman-teman bisa lihat soalnya yang akan saya tampilkan berikut ini. Baik, dari soal tersebut kita bisa tahu bahwa yang diketahui di dalam soal tersebut yang pertama ada volume, yang pertama ada volume yaitu 1 liter, lalu suhu awal yaitu 10 derajat Celcius, kita konversi ke Kelvin jadi tinggal ditambah dengan 273,15 ya teman-teman. Jadi hasilnya menjadi 283,15 Kelvin. Lalu yang diketahui yang berikut adalah suhu yang kedua yaitu 100 derajat Celcius. Kita konversi ke Kelvin lagi seperti yang tadi, tinggal ditambah 273,15, maka hasilnya menjadi 373,15 Kelvin. Dan di situ tekanannya konstan yaitu 1 atm. Nah, yang ditanya dalam soal tersebut adalah volume yang kedua. Nah, kita masuk dalam pengerjaannya. Kita bisa menggunakan rumus hukum Charles yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2, atau volume per suhu yang pertama sama dengan volume per suhu yang kedua. Nah, karena kita di sini ingin mencari volume yang kedua, maka tinggal kita ubah saja menjadi volume yang kedua sama dengan volume yang pertama dikali suhu yang kedua dibagi dengan suhu yang pertama. Nah, tinggal kita substitusikan teman-teman. Nah, seperti yang diketahui tadi, volume yang pertama adalah 1 liter, tinggal kita masukkan ke sini dikali dengan suhu yang kedua yang tadi sudah kita konversi yaitu 373,15 dibagi dengan suhu yang pertama yaitu 283,15. Nah, 1 kali 373,15 kan tetap 373,15 dibagi dengan 283,15 sama dengan 1,318. Maka hasil akhirnya volume yang kedua sama dengan 1,32 liter. Karena kita bulatkan ini menjadi 32 ya teman-teman. Nah, kita masuk pada soal yang kedua. Oke teman-teman, dari soal yang kedua diketahui bahwa ketinggian atau H-nya sama dengan 25 meter. Nah, lalu tekanan pada permukaan itu sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 PA. Dan massa jenis air laut itu sama dengan 1020 sampai 1030 kg per meter kubik. Nah, kita ambil nilai tengahnya saja ya teman-teman. Jadi yang saya gunakan di sini yaitu 1025 kg per meter kubik. Dan diketahui juga percepatan gravitasi itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya di sini yaitu tekanan hidrostatis dan tekanan total. Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk mencari tekanan hidrostatis kita bisa menggunakan rumus tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya, kita substitusi teman-teman. Massa jenis tadi kita menggunakan 1025 kg per meter kubik dikali dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat dan dikali dengan ketinggiannya yaitu 25 meter. Didapatlah hasilnya yaitu 251,125 PA. Atau kita bisa ubah menjadi 2,51 kali 10 pangkat 5 PA. Dan untuk mencari tekanan totalnya kita bisa menggunakan tekanan total sama dengan tekanan permukaan ditambah dengan tekanan hidrostatisnya. Nah, tekanan permukaan kan sudah diketahui tadi yaitu 1,01 kali 10 pangkat 5
ditambah dengan tekanan hidrostatis yang kita dapat yang tadi teman-teman, yaitu 2,51 kali 10 pangkat 5. Jadi 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah 2,51 kali 10 pangkat 5 sama dengan 3,52 kali 10 pangkat 5. Jadi tekanan hidrostatis yang dialami adalah 2,51 kali 10 pangkat 5 PA. Sedangkan tekanan totalnya itu 3,52 kali 10 pangkat 5. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Baik, dari soal kita bisa membuktikan rumus tersebut menggunakan hukum Bernoulli. Yang pertama-tama kita gunakan ilustrasi untuk menurunkan hukum Bernoulli. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menggambarkan ilustrasinya. Jadi, yang pertama-tama kita akan menganalisis elemen fluida pada lokasi yang pertama, yaitu di sini, teman-teman. Luas penampang pipa adalah A1. Ketebalan elemen pipa adalah delta X1. Oke, kita lanjutkan. Volume elemen fluida itu sama dengan delta V atau sama saja dengan luas dikali ketebalannya, teman-teman, atau A1 dikali delta X1. Dan massa elemen fluida adalah delta M sama dengan massa jenis dikali dengan volumenya, teman-teman. Dan laju elemennya itu kita misalkan sebagai V1. Dengan demikian energi kinetik elemen atau K1-nya sama dengan 1/2 delta M V1 dikuadratkan atau sama dengan 1/2 rho delta V V1 dikuadratkan. Nah, jadi teman-teman, delta M di sini adalah massa jenis, massa elemen fluida dikali dengan laju elemennya, teman-teman, lalu dikuadratkan. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa ini massa elemen fluida itu sama dengan massa jenis dikali dengan volume, teman-teman, seperti yang di atas. Jadi kita tinggal ubah delta M ini menjadi rho delta V dikali dengan laju elemen dikuadratkan. Dan untuk energi potensial elemen atau U1 sama dengan delta MGH1 sama dengan rho delta V GH1. Kita tinggal ubah delta M ini atau massa elemen fluida itu sama saja dengan massa jenis dikali volume. Dan energi mekanik elemen atau EM1 sama dengan K1 ditambah U1 sama dengan 1/2 rho delta V atau massa jenis dikali volume dikali percepatan laju elemen dikuadratkan ditambah massa jenis dikali volume kali percepatan gravitasi dan dikali dengan ketinggiannya. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis pada lokasi yang kedua, yaitu di bagian sini, teman-teman. Jika kita perhatikan secara seksama, dapat diketahui bahwa luas penampang pipa pada lokasi yang kedua itu sama dengan A2, ketebalan elemen pipa delta X2, volume elemen fluida delta V sama dengan A2 dikali delta X2 atau luas penampang dikali ketebalan. Lalu massa elemen fluida delta M sama dengan massa jenis dikali dengan volume laju elemen V2. Dengan demikian energi kinetik elemen atau K2 dapat kita tuliskan sebagai 1/2 dikali delta M V2 dikuadratkan sama dengan 1/2 rho delta V2 dikuadratkan. Nah, rho delta V ini didapat dari ini, teman-teman. Delta M ini kan sama saja dengan rho delta V atau massa jenis dikali dengan volume, teman-teman. Lalu dikali dengan laju elemennya lalu dikuadratkan. Dan energi potensial elemen atau U2 sama dengan
delta M GH2 atau sama dengan rho delta V GH2. Sama seperti yang tadi, kita ubah delta M-nya menjadi rho delta V atau massa jenis dikali dengan volume dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian yang kedua. Nah, adapun energi mekanik elemen atau EM-nya sama dengan K2 ditambah U2. Kita masukkan K2-nya tadi ini teman-teman, 1/2 rho delta V V2 dikuadratkan ditambah dengan U2 yang ini teman-teman, rho dikali delta V GH2. Nah, elemen pada lokasi 1 dikenai gaya non-konservatif sehingga F1 sama dengan P1 kali A1 atau gayanya itu sama dengan tekanan dikali dengan luas penampangnya dan berpindah sejauh delta X searah gaya. Dengan demikian usaha yang dilakukan gaya tersebut yaitu W1 sama dengan F1 dikali delta X1 atau usaha yang dilakukan sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Lalu kita ganti F1 sama dengan menjadi P1 kali A1 seperti ini teman-teman, dikali delta X1 sehingga didapatlah P1 kali delta V, karena A1 kali delta X1 sama saja dengan delta V atau luas permukaan dikali dengan perpindahannya itu sama saja dengan volume. Nah, elemen pada lokasi 2 dikenai gaya non-konservatif atau F2 sama dengan P2A2 dan berpindah sejauh delta X2 dalam arah berlawanan gaya. Dengan demikian, usaha yang dilakukan gaya adalah W2 sama dengan min F2 delta X2. Kenapa min teman-teman? Karena dia berlawanan gaya. Tinggal kita substitusikan F2 yaitu ini P2A2 menjadi min P2A2 kali delta X2. Lalu didapatlah min P2 kali delta V karena A2 kali delta X2 sama dengan delta V. Nah, kerja non-konservatif total yang bekerja pada elemen fluida adalah W atau usaha kerja yang dilakukan W totalnya sama dengan W1 ditambah W2. Tinggal kita substitusi W1-nya tadi yaitu P1 kali delta V dikurang dengan W2-nya itu min P2 kali delta V. Karena di sini min ketemu positif pasti tetap min teman-teman, sehingga P1 delta V min P2 delta V sama dengan kita pisahkan P-nya dari delta V sehingga P1 kurang P2 kali delta V. Nah, selama bergerak dari lokasi 1 ke lokasi 2, elemen fluida mengalami perubahan energi mekanik atau delta EM-nya, energi mekaniknya sama dengan energi mekanik 2 dikurangi dengan energi mekanik 1. Nah, tinggal kita substitusi teman-teman. Energi mekanik 2-nya ini kita bisa lihat kembali dari atas tadi. Ini teman-teman sama dengan 1/2 kali rho delta V V1 dikuadratkan tambah rho delta V GH1. Ini untuk energi mekanik 1 teman-teman. Mohon maaf. Untuk energi mekanik 2, ini dia teman-teman. Kita bisa lihat energi mekanik 2 sama dengan 1/2 kali rho delta V V2 dikuadratkan tambah rho kali delta V GH2. Tinggal kita masukkan di sini teman-teman. Jadi kita substitusikan energi mekanik 2-nya menjadi 1/2 kali rho atau massa jenis dikali delta V atau volume dikali dengan V2 dikuadratkan atau laju elemennya dikuadratkan ditambah dengan rho atau massa jenisnya dikali dengan delta V atau volume dikali G percepatan gravitasi dikali H2 atau ketinggian.
dikurang dengan energi mekanik 1, tinggal substitusi dari nilai yang di atas tadi teman-teman, menjadi 1/2 kali rho delta V V1 dikuadratkan tambah rho delta V GH1. Nah, adapun kerja yang dilakukan gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi mekanik benda, sehingga W sama dengan delta EM. Nah, teman-teman, seperti yang diketahui tadi, W itu sama dengan P1 kurang P2 dikali delta V. Tinggal kita ubah menjadi P1 kurang P2 dikali delta V sama dengan delta EM, yaitu yang ini teman-teman. Kita masukkan kembali ke sini menjadi 1/2 kali rho delta V V2 dikuadratkan tambah rho delta V GH2 dikurang 1/2 rho delta V V1 dikuadratkan tambah rho delta V GH1. Oke, jadi di sini kita akan menghilangkan delta V-nya teman-teman. Jadi ya delta V-nya habis, dicoret, coret sehingga menyisakan P1 kurang P2 sama dengan 1/2 rho V2 dikuadratkan tambah rho GH2 kurang 1/2 rho V1 dikuadratkan kurang rho GH1. Lalu kita pindahkan untuk yang nilainya yang satu ini kita pindahkan ke sini ke P1 agar menjadi satu kesatuan dengan P1, sehingga P1 karena di sini negatif pindah menjadi positif, P1 tambah 1/2 rho V1 dikuadratkan tambah rho GH1 sama dengan P2 karena berpindah menjadi positif teman-teman, tambah 1/2 rho V2 dikuadratkan ditambah rho GH2. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, dari soal nomor 4 diketahui bahwa titik lebur S itu 0 derajat Celcius. Namun pada soal kan pada skala baru itu min 100 derajat dan titik di air yang sama-sama kita tahu bahwa sama dengan 100 derajat Celcius. Namun pada skala baru itu 300 derajat. Nah, yang ditanya pada soal yaitu hubungan antara suhu Celcius dengan skala baru dan berapakah suhu nol mutlak dalam skala baru. Kita langsung saja ke penyelesaiannya teman-teman. Nah, rentang skala Celcius atau saya misalkan sebagai RC itu sama dengan 100 derajat Celcius dikurangi dengan 0 derajat Celcius itu sama dengan 100 teman-teman. Sedangkan rentang skala baru atau saya misalkan sebagai RB itu sama dengan 300 derajat B dikurang dengan min 100 derajat B. Nah, min kali min menjadi positif sehingga 300 ditambah 100 itu sama dengan 400. Oke, kita di sini menggunakan prinsip perbandingan skala termometer, di mana suhu Celcius itu kurang 0 per rentang skala Celcius sama dengan suhu baru dikurang dengan min 100 per skala baru, rentang skala baru. Nah, tinggal kita substitusikan menjadi TC kurang 0 sama dengan 100. Substitusikan RC-nya tadi teman-teman yaitu 100 dan sama dengan TB kurang min 100 per kita substitusikan RB-nya yaitu 400. Lalu TC kurang 0 kan tetap TC bagi 100 sama dengan TB tambah 100 karena min kali min itu menjadi positif tambah 100 per 400. Nah, di sini kita sama-sama kalikan dengan 400 ya teman-teman, sehingga menghasilkan 4TC sama dengan TB tambah 100. Karena kita ingin mencari TB sehingga kita buat menjadi TB sama dengan 4TC dikurang 100. Nah, inilah persamaan untuk yang A teman-teman, atau hubungan antara suhu Celcius dengan skala baru. Kita lanjut ke bagian B yaitu suhu nol mutlak. Mencari suhu nol mutlak
kita menggunakan, tinggal kita substitusikan dari persamaannya telah kita dapat tadi, sehingga TB itu sama dengan 4TC kurang 100, sehingga menghasilkan TB sama dengan 4 kali TC itu adalah suhu terendah yang mungkin secara fisik, yaitu min 273,15 derajat Celcius. Sehingga kita substitusikan di sini menjadi min 273,15 dikurang dengan 100. Nah, 4 kali min 273 kali 15 yaitu min 1092,6 dikurang 100 menghasilkan min 1192,6 derajat. Jadi suhu 0 mutlak dalam skala baru itu sama dengan min 1192,6 derajat. Langsung saja kita lanjut ke nomor 5. Baik, dari soal nomor 5 disuruh untuk menjelaskan mengenai konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, teman-teman, konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui medium padat atau antara benda yang bersentuhan akibat tumbukan antara partikel atau transfer energi kinetik elektronik tanpa perpindahan massa makroskopik. Sedangkan konveksi adalah perpindahan kalor melalui pergerakan fluida atau zat cair dan gas, dapat bersifat alami atau disebabkan gradien densitas atau paksa, yaitu dengan contohnya menggunakan kipas atau pompa. Lalu sedangkan radiasi teman-teman adalah perpindahan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium. Lanjut nomor 6. Dari soal nomor 6 jawabannya yaitu di nomor 6 kan diminta untuk menjelaskan hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, dan hukum Charles bersama dengan persamaannya. Nah, yang pertama hukum Boyle. Adapun bunyi hukum Boyle yaitu pada suhu tetap maka volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya, atau P sama dengan 1/V. Maka V sama dengan C1/P. PV sama dengan C1 dengan C1 adalah konstanta. Hukum Gay-Lussac berbunyi pada volume tetap tekanan gas berbanding lurus dengan suhunya. Untuk P sama dengan C2 dikali dengan T. Atau P per T sama dengan C2, dengan C2 adalah konstanta. Lalu yang ketiga hukum Charles berbunyi jika tekanan gas dipertahankan konstan, maka volume gas berbanding terbalik dengan suhunya. Atau V sama dengan C3 dikali T, atau P per T sama dengan C3, dengan C3 adalah konstanta. Oke, lanjut nomor 7. Baik, pada nomor 7 kita diminta untuk menjelaskan hukum 0 termodinamika, hukum 1 termodinamika, dan hukum 2 termodinamika. Hukum 0 termodinamika berbunyi jika benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda B dan benda B berada dalam keseimbangan panas dengan benda C, maka benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda C. Lalu hukum pertama termodinamika berbunyi yaitu pertambahan energi dalam gas hanya terjadi karena adanya kerja yang dilakukan lingkungan pada gas dan adanya aliran masuk kalor ke dalam gas, atau delta U sama dengan W tambah Q. Lalu hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin yang menyerap kalor dari reservoir panas dan mengubah seluruhnya menjadi kerja. Adapun bunyi yang kedua yaitu tidak mungkin membuat mesin pendingin yang menyerap kalor dari reservoir bersuhu rendah dan membuang ke reservoir bersuhu tinggi tanpa bantuan kerja dari luar.
Lanjut nomor 8. Dari soal nomor 8 kita disuruh untuk menjelaskan proses khusus beserta dengan menggunakan diagram PV. Nah, proses yang pertama teman-teman yaitu proses isokorik. Nah, proses isokorik adalah proses yang berlangsung pada volume tetap. Nah, untuk gambarnya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini volumenya tetap teman-teman, yang berubah hanya P-nya teman-teman. P-nya ini turun, sedangkan P yang ini naik teman-teman. Untuk volumenya dia tetap teman-teman, sejajar. Jika teman-teman lihat secara seksama dari gambar, ini kan garis untuk volumenya, untuk volume, dan ini untuk P-nya atau tekanannya. Di sini tekanannya berubah, namun volumenya tidak teman-teman. Dia sejajar, dia tetap. Nah, yang kedua itu proses isobarik. Nah, proses isobarik adalah proses yang berlangsung pada tekanan tetap. Nah, berbanding dengan yang sebelumnya, ini di sini tekanannya yang tetap teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, ini tekanannya tetap, namun volumenya yang berubah. Nah, ini dari sini ke sini, dari sini ke sini, volumenya berubah ya teman-teman. Namun tekanannya tetap, dia sejajar tetap. Yang ketiga itu proses isotermal. Nah, proses isotermal adalah proses yang berlangsung pada suhu tetap. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada diagram PV-nya. Nah, di sini suhunya tetap, namun tekanan dan volumenya berubah. Lanjut nomor 9. Teman-teman, dari soal nomor 9 dapat diketahui bahwa N-nya itu sama dengan 0,60 dan suhu Celsiusnya itu sama dengan 50 derajat Celcius. Dan ditanya di sini yaitu suhu reservoir bersuhu tinggi, atau saya misalkan sebagai TH. Nah, penyelesaiannya itu kita konversi dulu suhu Celsius ke Kelvin. Tinggal kita jumlahkan dengan 273,15 sehingga 50 ditambah 273,15 sama dengan 323,15 Kelvin. Nah, adapun untuk mencari efisiensi Carnotnya kita menggunakan rumus N sama dengan 1 kurang suhu Celsius atau TC dibagi dengan suhu reservoir bersuhu tinggi atau TH-nya. Nah, sehingga menghasilkan TC per TH sama dengan 1 kurang N. Nah, karena di sini kita ingin mencari TH-nya, maka TH itu sama dengan TC per 1 kurang N. Nah, 1 kurang N kita bisa langsung dapat hasilnya dengan mensubstitusikan nilai N tadi, yaitu 1 kurang N-nya tadi diketahui 0,60, 1 kurang 0,60 sama dengan 0,40. Sehingga kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang TH sama dengan TC per 1 kurang N. Menjadi TH sama dengan TC juga tadi sudah diketahui, yaitu 323,15 dibagi dengan 1 kurang N-nya tadi sama dengan 0,40. 323,15 dibagi 0,40 sama dengan 807,9 Kelvin. Jika ingin diubah ke Celsius lagi, tinggal kita kurangi dengan 273,15 sehingga menghasilkan 534,75 derajat Celcius.
Lanjut nomor 10. Dari soal nomor 10 dapat diketahui bahwa N sama dengan 0,1 mol. Tekanan atas sama dengan atau P atas sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 PA yang berada pada B ke C, dan P bawah atau tekanan bawah sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 PA dengan tekanan pada A ke D. Nah, volume yang pertama yaitu 1 liter kita ubah menjadi 1 kali 10 pangkat min 3 meter kubik, dan volume yang kedua 2 liter kita ubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik, dan CV nya sama dengan 3/2R, dan CP sama dengan 5/2R, dengan R sama dengan 8,314 Joule per mol K. Nah, ditanya di situ yaitu yang pertama kalori yang disedot dari reservoir panas, yang kedua kalori yang dibuang ke reservoir dingin, yang ketiga kerja yang dihasilkan, dan yang terakhir efisiensi mesin. Langsung saja ke penyelesaiannya. Kita menggunakan rumus T sama dengan PV per NR. Nah, kita pertama-tama mencari T di A sama dengan kita masukkan nilai-nilainya. Nilai P yang P bawah kita masukkan 4 kali 10 pangkat 5 dikali dengan V yang pertama yaitu 1 kali 10 pangkat min 3 meter kubik dibagi dengan N yaitu 0,1 mol tadi dikali dengan R yaitu 8,314 menghasilkan 481,12 K. Lalu yang kedua kita mencari TB sama seperti yang tadi menggunakan rumus yang tadi, namun kali ini kita menggunakan yang pertama kita substitusikan nilai P nya menggunakan P atas atau tekanan atas yaitu 5 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 5 dikali dengan V nya itu V1 yaitu 1 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan N yaitu 0,1 dikali dengan R yaitu 8,314 menghasilkan 600,4 K. Lalu yang ketiga kita mencari TC menggunakan rumus yang tadi juga kita substitusikan nilai P atasnya yaitu 5 kali 10 pangkat 5 dikali dengan sekarang kita kali dengan V2 nya yaitu 2 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan N 0,1 dikali dengan R 8,314 menghasilkan 1202,79 K. Lalu yang keempat kita mencari TD nya yaitu sama dengan tekanan bawah dikali dengan volume 2 dibagi dengan N dikali R atau 4 kali 10 pangkat 5 kali 2 kali 10 pangkat min 3 dibagi 0,1 kali 8,314 menghasilkan 962,23 K. Nah, adapun proses isokorik Q sama dengan NCV delta T yang kerjanya sama dengan 0 dan proses isobarik Q sama dengan NCP delta T yang kerjanya itu sama dengan W sama dengan P atau tekanan kali delta V atau volume. Nah, pertama-tama kita cari A ke B isokorik. Maka QAB sama dengan NCV kali TB kurang TA. Tinggal kita substitusikan nilai N 0,1 kali CV-nya tadi yang sudah diketahui 3/2R dikali dengan TB-nya tadi 601,395 dikurang dengan TA-nya tadi 481,116 K sehingga menghasilkan 150 Joule. Lalu QBC sama dengan
N CP dikali TC kurang TB. Tinggal kita substitusikan nilai-nilainya, yaitu 0,1 untuk N-nya, kali 5/2R untuk CP-nya sudah diketahui juga, kali TC 1202,79 dikurang TB-nya 601,395 K sama dengan 1250 Joule. Lalu yang kedua kita cari CD isokorik, yaitu Ki CD sama dengan NCV dikali TD kurang TC sama dengan, tinggal kita substitusikan nilai-nilainya, 0,1 kali 3/2R kali 962,232 kurang 1202,79 sama dengan min 300 Joule. Lalu yang berikut kita mencari DKA isobarik kompresi, yaitu Ki DA sama dengan NCP kali TA kurang TD. Tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi semuanya, menjadi 0,1 kali 5/2R kali 481,116 kurang 962,232 menghasilkan min 1000 Joule. Nah, kalori yang disedot dari reservoir panas itu sama dengan jumlah semua Ki lebih besar dari 0, atau Ki in sama dengan Ki AB ditambah Ki BC sama dengan, tinggal kita substitusikan tadi Ki AB nya 150 Joule ditambah dengan Ki BC nya sama dengan 1250 Joule, tinggal kita jumlahkan menghasilkan 1400 Joule. Nah, ini adalah kalori yang disedot dari reservoir panas. Nah, lalu yang kedua, kalori yang dibuang ke reservoir dingin itu sama dengan jumlah magnitudo Ki lebih kecil daripada 0, atau Ki out sama dengan Ki CD ditambah Ki DA. Karena nilainya negatif, kita menggunakan mutlak, sehingga kita bisa tuliskan positif 300 ditambah positif 1000 menghasilkan 1300 Joule. Ini adalah kalori yang dibuang ke reservoir dingin. Lalu kerja total per siklus itu sama dengan W sama dengan WBC kurang WDA sama dengan 500 ditambah min 400. Karena min dikali positif menjadi min, sehingga 500 kurang 400 itu sama dengan 100 Joule, atau W sama dengan Ki in yang tadi yang sudah diketahui yaitu 1400 Joule dikurang dengan Ki out yaitu 1300 Joule sehingga menghasilkan 100 Joule. Jadi kerja totalnya itu 100 Joule. Adapun efisiensinya itu kita bisa cari dengan rumus N sama dengan W dibagi dengan Ki in. Nah, sama dengan W-nya tadi atau kerja totalnya tadi 100 dibagi dengan Ki in yang sudah kita dapat tadi yaitu 1400 sama dengan kita coret 00-nya kedua 0 1/14. Jadi 1 bagi 14 itu sama dengan 0,0714. Kita ubah ke persen sehingga menjadi 3,14%. Oke, sekian jawaban dari soal-soal tadi. Terima kasih.